Alright, teman-teman, malam ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Semoga sehat-sehat. Mungkin kalau di Takengon sekarang lagi hujan, kemudian mungkin di teman-teman juga masih lagi hujan juga nggak masalah ya. Hopefully bisa jadi berkah. Dan malam ini kita bakal ngobrolin tentang meta ads basic atau fundamental to mastery ya. Jadi kita benar-benar aku bakal bikin volume ya. Nantinya mungkin 2 minggu sekali kita bakal bikin volume kayak gini nih untuk belajar tentang meta ads khususnya. And why meta ads? Karena kalau kita perbandingkan ya, kalau teman-teman ini sebelum masuk ke materi, aku coba kasih brief sedikit. Kita coba perbandingkan antara TikTok, Google, dan juga meta ads. Semua itu punya behavior masing-masing ya, teman-teman. Dan kalau kita ngomongin Google itu istilahnya adalah penjaga gawang. Kayak gitu. Dia menunggu bola. Kenapa Google itu menunggu bola? Ya kita harus cari typing terlebih dahulu, search by intent keyword, kemudian juga baru masuk terhadap produknya. Dan itu bisa dibilang nggak terlalu oke di zaman yang sekarang, karena zaman sekarang kita butuh namanya kejar bola, yang mana kita harus muncul di hadapan orang-orang. Kayak gitu, makanya adanya TikTok dan Instagram atau ads Meta kayak gitu. Meta yang ada Instagram, ada WhatsApp, dan juga ada Threads, sekarang ada juga Facebook gitu. Sedangkan untuk TikTok cuma satu. Dan kenapa kita pilihnya Meta? Karena kalau TikTok itu semuanya peraturan dari algoritma ya, karena itu random banget. Dan secara audiens pun audiens yang ada di TikTok banyaknya anak-anak, kemudian juga remaja, kemudian juga orang-orang yang memang sering di rumah, sorry to say, kemudian juga unqualified lah kita bisa bilang. Apakah TikTok ini sebenarnya kita bisa gunakan sebagai weapons untuk kita berjualan? Bisa banget. Kalau memang target marketnya sesuai dengan kebutuhannya teman-teman, cara yang kita melakukan pengiklanan ke TikTok. Tapi di Meta Ads sendiri, semua orang yang memang punya bisa dibilang pekerjaan, brand, kemudian juga produk-produk di luar sana, hal yang paling basic mereka lakukan adalah membuat portofolio di Instagram. Kayak gitu. Karena setiap orang yang memang ngelihat reel sekarang ya, itu bakal masuk ke Instagram, dan Instagram tersebut kita bisa show off our portfolio. Kayak gitu. Sehingga orang-orang yang ada di Instagram itu lebih mature ketimbang yang ada di TikTok itu sendiri. Karena di TikTok ya 80% aku bisa bilang kalau bahasa kasarnya dia monkey crab jadinya kayak gitu. Itu bukan tempatnya memang kita bisa jualan dengan baik di sana. Nah, ke arah sana. So, kita bakal pelajari malam ini tentang Meta Ads, teman-teman. Aku udah tahu nih beberapa orang yang udah play with Meta Ads, mungkin kayak Bang Zulfan juga. Beliau sering main, sudah ngerti lah, bukan main ya, sudah mengerti tentang Meta Ads, udah ngerti cara pakainya, kemudian juga udah cara pemilihannya gimana. Dan hari ini kita bakal coba pelajari sebenarnya kenapa sih kita harus belajar Meta Ads gitu. Karena menurut aku sendiri, Meta Ads ini something yang memang sangat basic, harus dipelajari oleh teman-teman. Sekarang mau nggak mau paling basic untuk belajar beriklan adalah dari Meta Ads. Jadi that's why aku bikin Meta Ads Fundamental atau Mastery volume 1 ini untuk kita bahas tentang Meta Advertising. Tapi teman-teman, malam ini kita coba belajar dari basic terlebih dahulu, supaya apa? Supaya fundamental kita oke, kuda-kuda kita oke, kemudian juga kalau fondasi kita oke, kalau kita bangun skyscrapers, jadi lebih kokoh, tahan gempa, bahkan dan segala macamnya. So that's why itu dulu yang kita bakal coba pahami bersama, gitu ya. Dan in the meantime, misalkan teman-teman ada pertanyaan, tolong tulis saja di chat box, nanti bakal kita baca, ataupun nanti di akhir sesi boleh banget untuk langsung angkat tangan ya, open your mic lah, kayak gitu. Karena tujuannya di komunitas digital marketing ini kita create untuk benar-benar bisa kita kasih panduan nih, dari yang tadi punya bisnis, gimana bisnisnya itu kita bisa lancarin atau perbesar kembali, tadi kayak Kak Oya juga, atau teman-teman yang lain juga nih yang punya bisnis atau brand yang mau di-create, kayak Devan nih, gimana harus kita ngembangin produknya kita harus pakai jalur mana dulu, fundamentalnya seperti apa. Nah, itu bakal kita pelajari terlebih dahulu. Karena sebenarnya banyak sih ilmu di luaran sana seperti ini, tapi aku pengen nge-share benar-benar pengalaman aku selama 7 tahun ke teman-teman, even bahkan pada saat aku kerja di Meta pun aku bakal share semuanya yang ada di kepala aku, teman-teman. Kayak gitu ya. Dan hopefully bisa masuk nih. Kalau emang ada bahasa yang memang terlalu technical, ada bahasa yang terlalu sulit dimengerti,
pause aja, minta coba diulang ya. Kayak gitu. Oke, kita next dulu. Oke, tujuan pembelajaran kita malam ini, yang pertama kita memahami dulu Meta Ads Manager. Jadi kita memahami ekosistem Meta itu seperti apa, dan khususnya signifikansi terhadap bisnisnya teman-teman. Kemudian kita bakal pelajari struktur dasar nih, elemen-elemen fundamental yang ada di Meta Business Manager, kemudian juga menentukan atau menemukan opsi iklan. Tapi sebelum kita masuk dengan menjelajahi struktur dasar, menemukan opsi iklan, kita harus pelajari dulu tentang bisnis kita, product knowledge-nya kita seperti apa, sejauh mana product knowledge kita, sehingga setelah product knowledge kita udah paham banget, produk kita udah paham banget, kita yang mengerti produk kita dan gimana cara menjelaskan produk tersebut ke audiens luar sana, itu nanti bakal peran penting banget antara kita dan ads manager Meta nanti ke depannya. Kayak gitu. So, yang paling penting pertama kali harus kalian pahami adalah sebelum masuk ke Meta Ads, mengerti bisnis kalian dulu. Teman-teman, mengerti bisnisnya maksudnya adalah gimana sistem bisnisnya kalian itu, apakah harus nurture audience, bisnisnya kalian itu apakah memang udah stable di audience tapi kurang banyak audiensnya, bisnis kalian itu masih awal banget, saya harus apa ya, itu yang harus kalian mengerti terlebih dahulu step-stepnya seperti apa, karena bisnis itu lebih rumit ketimbang belajar Meta Ads gitu ya, dan itu yang paling penting pertama kali harus dipelajari. Oke, kemudian kita masuk, apa itu Meta Ads Manager? Meta Ads itu tempat kita mengelola iklan, tempat kita membuat iklan, tempat kita membaca iklannya kita, kemudian juga tempat kita kontrol iklannya kita, seberapa jauh dia berjalan, apakah kita harus matiin, apakah kita harus scale up, apakah kita harus scale out. Nanti ada bahasa-bahasa seperti itu juga di volume selanjutnya nantinya. Kemudian juga kita bisa ngoperasiin berbagai macam platform teman-teman, dari Facebook, Instagram, Messenger, dan Audience Network. Ada Threads juga sekarang, ada WhatsApp juga sekarang, yang mana iklan itu nggak hanya bisa di satu tempat. Jadi kita munculnya, tujuan Meta Ads ini memunculkan produk kita yang tadi dari product knowledge tadi ke audience dengan seluruh platform yang ada. Ini nih kalau teman-teman lihat ini ya. Nah, kita membuat iklan, kemudian kita buat iklan melalui Meta Ads ini supaya muncul di audiens kita yang ada di Facebook, Instagram, WhatsApp, Threads, Audience Network, dan Messenger itu sendiri. Kayak gitu. Jadi kita nggak hanya mouth to mouth aja, mulut ke mulut, sekarang produk knowledge-nya kita atau produknya kita sendiri, atau kita referral kayak gitu, nggak hanya referral aja, tapi kita bisa memperluas jangkauan. Contoh, misalkan Kak Oya tadi punya makanan cuman jualnya di daerah Lampunur sekitar atau Banda Aceh. Banda Aceh itu minimum udah 5 jutaan loh orangnya. Which is kalau kita punya 1% aja dari 5 juta, 50.000 orang yang beli, cukup buat 7 turunan itu. Fix. Nah, makanya dengan cara kita belajar Meta Ads ini, bagaimana caranya mempengaruhi nantinya dari product knowledge kita masukin ke ads, dari ads tersebut orang percaya dan terpengaruhi dengan produknya kita sehingga mereka mampu atau mau membeli. Nah, tujuannya itu. Jadi tujuannya kita beriklan di Meta Ads Manager, kita mau menjangkau miliaran pengguna kalau kita seluruh Indonesia, even global. Kayak gitu. Kemudian juga bisa terhubung, ya kita bisa menghubungkan platform-platform yang ada juga. Jadi kita bisa beriklan tidak hanya melalui Instagram, Facebook atau Threads saja, tapi kita bisa menggunakan seluruh platformnya. Jadi misalkan kita di Aceh banyak masih yang main Facebook, banyak juga yang main Instagram. Jadi dua audiens tersebut bisa kita paparin campaign-nya kita atau ads-nya kita. Tujuannya kayak gitu. Jadi udah paham dulu ya apa itu Meta Ads Manager, teman-teman. Oke, kita next. Kenapa iklan itu penting? Nah, ini aku kasih share lagi. Gimana ya kalau aku bisa bilang kenapa penting? Sekarang itu udah menjadi, iklan itu udah menjadi hal yang paling basic kita harus mengerti sebenarnya ya. Karena apa? Karena jangankan kita yang punya produk yang cukup besar, toko di jalanan, orang di pinggir jalan aja yang jualan cisti nih, kita bilang es dawet, itu punya iklan loh. Kayak gitu. Kenapa penting banget? Iya, karena memang kalau produk kita pengen dimunculin atau pengen benar-benar laku,
pengen benar-benar show off, kita harus mampu melakukan pengiklanan. Kayak gitu. Kalau kita ambil analogi, kita di pasar ikan. Contohnya adalah pasar ikan nih teman-teman. Kalau ikan mana yang paling laku, ikan yang di atas meja atau di dalam kulkas? Pasti aku bisa bilang pasti yang ada di atas meja. Karena apa? Karena dia muncul di permukaan. Orang nggak tahu di kulkas ada ikan kan. So, iklan itu membuat produk kita muncul di permukaan. Kayak gitu. Dan kenapa kita pilih Meta? Karena Meta basis penggunanya masih paling besar. Kayak gitu. Kemudian kenapa? Meta itu masih tempat yang paling kenceng banget. Pada saat dulu saya di Thailand itu kita nggak menggunakan yang namanya platform lain selain Meta. Chat melalui Messenger, call melalui Messenger, WhatsApp kita nggak gunain di sana ya. Jadi semuanya serba Meta, Facebook, Instagram, Facebook, Instagram. Dua hal itu yang memang mendominasi di Thailand, which is semua orang punya Messenger. Kayak gitu. Sehingga Meta itu pengguna paling aktif ya sedunia. Kemudian juga kita punya yang namanya AI yang canggih, yang mana AI tersebut bisa learning produknya teman-teman, bisa mencari audiens sesuai dengan produknya teman-teman, tapi tetap kita harus mengerti technicalsnya kayak gitu. Dan setiap campaign yang kita jalankan nanti ke depannya itu pasti lebih hemat biaya, karena kalau TikTok lumayan mahal biasanya. Karena kalau kita pakai GMV Max itu biasanya minimum budget yang harus kita keluar per hari itu 4 jutaan. Tapi itu nanti diambil per hari misalkan 300.000 per hari, misalkan 500.000 kayak gitu. Google itu biasanya minimum kalau saya pakai dari minimum itu 100.000. Untuk LinkedIn Ads itu 365.000 per harinya. Itu minimum budget. So which is Meta lebih fleksibel. Kayak gitu. Ada salah satu teman kita juga, dia jualan followers di Instagram, dia jualan pakai Meta, ngasilin, dia ngeluarin duit lah 180.000 per 3 hari, bisa ngasilin 1,2 juta, which is dengan kita nampil di permukaan, hasil yang kita bisa dapatin itu lebih besar. Kayak sekarang kita bisa mempengaruhi banyak sekali audiens dengan menggunakan si Meta Ads ini. Kenapa? Karena kita kejar bola ke audiens. Kasih kayak yang biasanya kalau kita punya produk baru kan kita coba survei nih produk knowledge. Saya punya produk baru ini ke orang-orang misalkan ketemu. Tapi dengan Meta Ads kita langsung munculin ke 1.000 orang per harinya, 2.000 orang. Hari ini 2.000, besok 2.000, besoknya 2.000 lagi, which is terjadi looping information terhadap audiens, dan mereka bakal kayak, wah aku penasaran nih, so terciptanya FOMO tadi dan produknya kita terbeli kayak gitu. Nah itu fundamental dari atau logic behind kenapa kita menggunakan Meta and why kita menggunakan si Meta ini kayak gitu. Kita next lagi. Nah, aku kasih informations juga bahwa teman-teman kalau di seluruh dunia, mungkin kita ngomongin seluruh dunia, kita tuh di Facebook ada 3 miliar plus pengguna, Instagram 2 miliar plus, Messenger 1 miliar plus, audience network jutaan, kita threads juga ratusan ribu kalau aku coba cek. Kemudian juga untuk WhatsApp, seluruh Indonesia menggunakan WhatsApp. Jadi memang secara audiens itu kita nggak terbatas ya. Kita bisa mendapatkan dari manapun sebenarnya, tapi setiap platform ini kalian harus mengerti dulu nih produknya kalian apakah cocok di Facebook, produk kalian apakah cocok Instagram doang ataupun di Messenger doang. Kita sesuaikan dengan kebutuhan ataupun target marketnya. Kayak gitu. Secara ekosistem kita udah dapat datanya kita udah dapat 3 miliar, 2 miliar nih dari Instagram dan Facebook aja. Tapi apakah dengan menggunakan Facebook kita bisa dapatkan audiens yang qualified atau tidak? Nah, itu juga bisa nanti perhitungannya setelah kita jalanin si ads tersebut. Tapi kalau teman-teman udah dapat nih fundamental secara numbers, secara data, kita tuh punya banyak banget audiens sebenarnya. Cuman apakah dari sisi audiens yang ataupun fitur yang kita gunakan itu sesuai nggak dengan target marketnya kita? Nanti kita sesuaikan kembali dengan produk target marketnya teman-teman. Makanya penting banget untuk mengerti produk teman-teman atau produk knowledge teman-teman sama target marketnya terutama. Kita next. Kemudian juga untuk Meta Business Manager nih teman-teman. Meta Business Manager ini itulah pusat administrasi ya. Administrasi di mana kita mau jalanin campaign, kemudian juga kita mau bikin campaign, tujuan, objektifnya apa, dan segala macamnya. Nanti aku bakal coba buka Ads Manager juga supaya teman-teman bisa memahami ya apa sih Meta Ads atau iklan Meta Ads itu seperti apa, di dalamnya ada apa aja, kemudian tujuan campaignnya apa aja,
nanti pembagiannya seperti apa. Kayak gitu. Nah, komponen-komponennya itu ada akun iklan, kemudian juga ada page, kemudian juga ada pixel, ada audience, ada katalog dan segala macamnya. Kayak gitu. Dan perlu diketahui teman-teman, sebenarnya di Meta itu punya 3 platform ya. 3 platform yang teman-teman harus bisa bedakan. Ada satu itu Meta Business Suite, yang mana itu biasanya digunakan untuk scheduling post, kita terima pesan, kemudian juga kita apalagi ya, bisa sih boost post dari sana juga bisa. Kemudian juga, untuk kita bisa lebih kepada sosial medianya, itu Meta Business Suite. Yang kedua ada Business Manager, Meta Business Manager. Meta Business Manager ini yang ini kita bisa bilang, ini tempat kayak pusat, administrasi lah, birokrasinya si Meta. Nanti di dalam Meta Business Manager itu nanti ada akun iklan, ya kayak gini nih, ada akun iklan, ada page dan segala macamnya. Kemudian juga yang kita gunakan untuk beriklan itu namanya Meta Ads Manager. Jadi perlu dibedakan ya. Jadi ada 3 Meta Business Suite untuk kita scheduling post, untuk kita ngecek postingannya kita, Instagramnya, matriks Instagramnya kita, kemudian juga ada Meta Business Manager untuk pusat administrasi yang ini nih. Kemudian juga ada satu lagi namanya Ads Manager aja, Meta Ads Manager, yang mana untuk kita melakukan yang namanya atau eksekusi iklan. Nah, aku coba buka kali ya. Nah, ini namanya Meta Business Suite, teman-teman. Meta Business Suite tampilannya seperti ini, sedangkan Meta Ads Manager tampilannya seperti ini, dan Meta, satu lagi, Business. Oke. Ini namanya Meta Business Manager, yang mana pusat administrasi teman-teman untuk melakukan yang namanya penambahan orang lah, yang oke, kita ganti dulu nih. Oke, ini pusat administrasinya kita nih. Ini namanya Meta Business Manager, teman-teman. Ini namanya Meta Business Manager, sedangkan ini Meta Business Suite, yang mana biasanya kita melakukan postingan di sini, create post, create reels, nah bisa di sini nih. Selain kita di Instagram aja, selain kita ada di Facebook, di sini nih ada yang namanya planner, ada konten. Jadi di sini kita bisa ngebikin planning postingan. Kayak gitu, tujuannya untuk itu sih, memudahkan, ini omni channelnya kita, memudahkan kita untuk bisa melakukan postingan langsung, schedule ini langsung ada schedule. Nah itu bisa. Kemudian juga kita bisa dapetin insight juga nih sini tentang apa namanya, Facebook dan Instagramnya kita. Kayak gitu, lebih ke arah sana. Kemudian juga kita bisa manage our communications dengan audience juga di sini nih. Ini lebih ke omni channel ya. Jadi ini sebenarnya penting untuk teman-teman pahami, untuk memudahkan sosial media teman-teman. Sedangkan yang kita fokusin nanti itu adalah di 2 ini, Meta Ads Manager sama Meta Ads Business Manager sama Meta Ads Manager, kayak gitu. Nah, ini namanya Business Manager, yang mana tadi aku udah bilang ini ada akun iklan, ada page, ada halaman Facebook yang kita punya, ada akun iklan yang kita punya. Kemudian juga ada bisnis aset, ada Instagram yang koneksi dengan kita. Ini namanya, kemudian juga bisa sampai ke billing payments yang kita, bisa sampai ke apa namanya, informations tentang perusahaannya kita sendiri, kayak gitu. Nah lebih ke arah sana, ini tujuannya. Udah bisa dipahami ya harusnya ya. Dan terakhir itu ada Meta Ads Manager, di mana di sini kita membuat pengiklanan, kemudian juga kita melakukan baca data untuk pengiklanannya kita, apa yang harus lain, dan itu lebih ke arah sana. Nah itu bedanya gitu. Nah mohon mungkin dicatat ya teman-teman ya, karena memang ada 3 hal itu yang memang harus benar-benar teman-teman pahami sebelum membuat iklan, supaya nanti nggak kebingungan kayak gitu. Tapi nanti kita bakal fokus lebih ke ads manajernya aja, kayak gitu. Nah selain dari ads manager yang kita harus pahami, kita harus ngerti dulu tentang funneling, kayak gitu. Kenapa ini penting banget yang harus kita pahami teman-teman? Funneling itu menentukan cara kita melakukan pengiklanan, kayak gitu. Nah, misal contoh kayak gini nih, kita ngobrolin tentang funneling. Yang pertama ada awareness level, ada considerations level, ada conversion levels.
awareness level, misalkan contoh tadi kayak Kak Oya punya produk atau Devan punya produk yang baru, ataupun kita sebenarnya udah dikenal, tapi cuma dikenal dengan orang-orang terdekat aja, which is kita kurangnya menyadari orang-orang nih. Kira kurang menyadari orang-orang bahwa kita punya produk, bahwa kita punya product solutions, apakah kita punya jasa, kita punya apa lagi ya, contoh ya, course misalkan kayak gitu ya, course yang memang membuat mereka itu butuh dengan terhadap kita. Kita harus melakukan yang namanya menyadari ya, menyadari orang-orang, membangun pengenalan. Kenapa harga-harga baliho di luar sana mahal? Karena itu tempat kita melakukan yang namanya awareness. Kalau kita ibaratkan dengan real life-nya kita, awareness level ini kita anggap sebagai pemasangan baliho. Kayak gitu. Dan tujuan considerations ini membuat orang menimbang setelah orang ini sadar atas produknya kita. Tujuannya kedua adalah kita membuat orang itu menimbang, beli nggak ya, lihat nggak ya. Kemudian juga cek nggak ya, lah lebih ke arah sana. Kayak gitu. Setelah kita membuat audiens tersebut menimbang terhadap produknya kita buat mereka menjadi konversi dengan cara mungkin ya kita kasih diskon, ataupun kita ngasih free apa lagi. Contoh misalnya gitu untuk pendekatan dengan cara ngasih free, atau kita menggunakan pendekatan yang lain lagi kayak gitu. Jadi ketiga hal ini penting banget dari teman-teman punya product knowledge tadi, business knowledge tadi, produknya udah dimengerti tadi. Sekarang level produknya teman-teman udah di area mana? Apakah kita areanya di awareness, masih di awarenessnya, belum belum sadar nih orang-orang, belum teredukasi kah orang-orang, atau sebenarnya kita udah ada di level orang ini masih menimbang nih 50-50 nih mau beli produknya kita. Kayak gitu, ataukah sebenarnya kita udah di produknya kita udah di tahap konversi, orang udah banyak banget beli sebenarnya, cuman yang beli ini orang-orang itu aja. Misalnya loyalty mode-nya 100% misalnya kayak gitu. Berarti apa sih yang salah supaya kita bisa nambahin eh, apa ya, cara ya, strategi apalagi harus kita tambahkan supaya orang-orang lain selain dari misalnya contoh konversi doang ini bisa masuk orang-orang yang ini tadi kedua, sehingga melakukan pembelian. Jadi artinya orang baru, customer baru itu datang kayak gitu. Nah, itu yang harus benar-benar teman-teman tahu. Contoh misalkan kita ngambil contoh Kak Oya tadi, Kak Oya punya yang namanya produk makanan ya, makanan di mana yang beli orang-orang dikenal, contohnya seperti itu, ataupun orang yang nggak dikenal, tapi orang-orang tersebut aja yang melakukan pembelian dengan 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 frekuensi pembelian misalkan dalam 1 bulan sekali, which is produknya itu udah bisa dibilang produk market fit, gitu ya, udah sesuai dengan market yang ada. Akan tetapi problemnya adalah Kak Oya kurang bisa menarik atau memberikan awareness ataupun menyadari orang-orang terhadap produknya, memberikan informasi terhadap produknya sehingga orang mengkonsiderasi produk tersebut. Setelah konsiderasi terjadinya konversi. Ini dua hal ini yang menjadi problems, dan kebanyakan business owner di luar sana setiap mereka melakukan pengiklanan selalu pengennya jualan, 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 jualan. Aku pengen tanya ke teman-teman, dari sekian banyak kalian minum Aqua pernah nggak bikin campaign minum Aqua beli sekarang gitu? Ada nggak? Ketik satu nih kalau ada, ketik satu. Pernah lihat nggak kira-kira? Coba ketik satu nih kalau pernah lihat Aqua ada call to action, apa namanya? Call to action beli sekarang gitu, ada nggak? Halo teman-teman, ayo ketik satu, ada nggak? Pernah lihat nggak? Kalau nggak ketik dua, kalau nggak ada ketik dua. Di chat box aja, di chat box. Oke, nggak ada ya. Kita anggap nggak ada ya. Jangan malu-malu guys. Oke, so that's why teman-teman harus mengerti dulu sebenarnya level produknya teman-teman itu udah di angka yang mana. Buh, oke, Bang Noval, thank you banget. Di mana Bang iklannya Bang? Kalau nanti share aja ke saya. So that's why itu yang paling penting teman-teman, harus mengerti dulu produk kalian itu sebenarnya dari level mana. Kalian fokusnya gimana? Problemsnya kalian seperti apa sebenarnya? Gitu, apalagi produk-produk baru itu biasanya business owner langsung kayak saya pengen jualan, jebret. Ternyata nggak terjadi penjualan, boncos. Karena apa? Karena mereka fokusnya konversi. Ingat teman-teman, di Meta itu
Setiap setiap funneling setiap funneling ini nih, itu punya, level audiens yang berbeda. Karena apa? Karena iklan di Meta itu menentukan, kita milih objektif di Meta, kemudian juga Meta itu bakal menentukan, oh audiens ini yang cocok dengan objektifnya kita. Karena apa? Karena tadi audiens tersebut sedang searching apa, audiens tersebut handphonenya atau IP-nya terdeteksi sedang, sering melihat apa, lebih ke arah sana. Kayak gitu. Berarti audiens-audiens yang kita dapetin fokus dong, dia pengen beli sesuatu. Yes, bener bener. Apakah produknya teman-teman udah well known? Belum. Pertanyaannya itu, apakah produk teman-teman udah, eee, banyak social proof-nya belum, sehingga orang percaya mau beli? Apakah, eee, produknya teman-teman itu bisa diminati semua kalangan nggak? Karena kan itu penting juga, belum tentu orang yang ada di sini nih suka dengan produknya kita juga. Kayak gitu, sehingga penting banget kita harus melakukan yang namanya awareness dan considerations level juga. Kayak gitu, sebelum kita melakukan yang namanya, campaign tadi, kita harus menentukan, oh produk kita kayaknya masih di tahap Instagram kita jalan. Kemudian juga setelah survei-survei oke, kayak gitu, ada 100 orang disurvei, cocok nih produknya gitu pada saat kita melakukan awareness. Mereka juga nge-consider mau beli, oh tinggal dikonversi nih, konversinya nanti teman-teman harus ngerti, oh tujuan konversi ini kan kita bisa melakukan yang namanya remarketing ke teman-teman yang, audiens yang kita dapatin di sini, kemudian kita coba, alihkan dengan cara atau buat mereka konversi dengan cara beli satu gratis satu, beli satu gratis 5 misalnya kayak gitu, lebih ke arah sana. Jadi dalam konsep marketingnya pun itu nggak sempit banget, gitu ya. Itu yang memang, pengen kita sampaikan kayak gitu. Contoh, aku pengen ngasih contoh juga ke teman-teman, wait, kita ambil campaign dulu ya. Nah, aku punya, eee, kelas career coaching namanya Learn with Andy. Learn with Andy ini salah satu, yang aku jalanin selama 1,5 tahun ini, which is kita udah jalanin banyak hal banget, kayak gitu teman-teman. Kita udah ngejalanin banyak hal banget untuk kita bisa dapetin, posisi yang sampai sekarang. Kita udah di tahap udah ada sekitar 1.200 orang yang memang beli course-nya kita, kayak gitu. Pada saat awal-awal teman-teman, pada saat aku bikin campaign, kita tuh nggak langsung masuk ke dalam, cari audiens, kayak gitu. Yang kita jalanin adalah post engagement, kita profile visits, kita awareness levels, kita consideration level. Karena apa? Ngebangun personal branding atau brand image itu lebih mahal ketimbang orang mau beli produknya kita. Kayak gitu. Untuk membuat orang itu mengingat produknya kita itu lebih mahal ketimbang kita buat mereka beli produk kita sekali aja, kayak gitu. So that's why profile visit, contoh tadi kayak untuk awareness campaign, traffic campaigns, engagement campaigns itu sangat penting banget supaya apa, supaya orang bisa mengingat produknya kita. Makanya pada saat kita melakukan yang namanya pengiklanan, kita harus tahu dulu tahap level mana sih seharusnya audiens itu tahu si produknya kita. Kalau memang kita baru, ya udah nggak usah maksa langsung ke penjualan, pelan-pelan melakukan penjualan itu bisa dengan cara approaching, kita langsung direct approach, tapi selebihnya kita coba gali dengan cara menemukan data seberapa banyak sih, aku coba, maksimum dulu. Seberapa banyak jangkauannya kita, seberapa banyak post engagement kita, seberapa banyak orang-orang yang memang visit profilnya kita. Dari data tersebut kita bisa lihat sebenarnya orang tertarik sih, ngelihat produknya kita, tapi belum sempat ke purchase, apa yang kurangnya. Nah, dari situ tuh kita bisa timbul, another strategy, another review, kemudian juga another point of view, apa yang harus kita lakukan supaya orang tersebut mau beli produknya kita. Kayak gitu, lebih ke arah sana. Gitu ya teman-teman. Nah, itu yang penting banget dari segi funneling, kita harus mengerti, tahapan produknya kita, makanya product knowledge itu penting banget. Tahapan produknya kita udah sampai tahap mana, kalau memang produk kita masih belum terlalu dikenal, buat dia terkenal dulu. Dengan cara kita branding, kita awareness levels, kita ngasih informasi, kasih edukasi, pasang baliho, pasang pamfletan kayak gitu. Tujuannya supaya orang tahu, oh ini produknya, eee, contoh misal LWA gitu. Nah, lebih ke arah sana, gitu, oke?
Kita next lagi teman-teman, kita udah hopefully udah tahu ya funneling ini, awareness, considerations, conversions ini very basic level yang ada di digital marketing itu sendiri. Kita next, kemudian juga di Meta Ads itu setiap kita melakukan pengiklanan itu ada 3 tingkatan struktur ya, ada tingkat iklan campaign, ada tingkat set iklan ad set, ada tingkat ad kayak gitu. Jadi setiap kita melakukan pengiklanan, kita create campaign nih teman-teman. Kita kan udah tahu kayaknya LWA ini secara funnel itu sebenarnya udah di tahap bisa dibilang tinggal konsiderasi aja, tinggal nanti kita create yang namanya konversi contoh kayak gitu. Nah, dalam Meta Ads itu ini nih, tadi kan ada 3 funnel ya. Jadi 3 funnel tersebut yang awareness ini udah ada, yang considerations itu ada 3 tempat. Ada 4 tempat, ada traffic campaign, ada engagement campaign, ada leads campaign, ada app promotion campaign. Kayak gitu. Sedangkan untuk yang konversi itu ada namanya sales campaign. Kenapa kita bisa bilang kenapa awareness dan conversions itu cuman ada satu objektif campaign, karena ini tempat sebenarnya paling mudah untuk kita jalani. Ini tinggal kita pasang baliho doang ya, orang tinggal lihat, mau lihat, enggak, contoh kayak gitu. Sedangkan sales itu tempat orang ya udah karena udah tahu mereka beli. Tapi di di consideration level, traffic, engagement, leads, and promotions kenapa banyak banget, Bang? Kenapa banyak banget dan ininya objektif campaign-nya? Karena ini tahapan paling mahal. Nah, teman-teman harus diingat, karena apa? Karena dari traffic kita bisa tahu berapa banyak yang orang mau ngelihat produknya kita di website, berapa orang yang mau ngeklik link yang udah kita share di ininya nih, bisa lihat yang sebelah sini ya teman-teman, ya bisa lihat sebelah sini nih. Ini ada link klik, landing page view, Instagram profile visit, chat, kemudian juga ada calls. Which is kita bisa tahu berapa banyak orang ngeklik link yang kita masukkan dalam ads, orang yang ngelihat produknya kita itu bisa dihitung. Kayak gitu. Setelah dari perhitungan tersebut kita masuk mungkin ke engagement. Engagement ini kita seberapa banyak orang yang memang mau ngechat setelah ngelihat iklannya kita, seberapa banyak orang yang memang engage dengan postingannya kita, video views dan lain-lain. Kayak gitu. Sedangkan itu sama, leads juga sama, berapa banyak orang yang memang mau masuk ke dalam formnya kita, form yang kita kasih, kemudian kita nurture, kita interaksi, kemudian juga kita mau melakukan pengumpulan data, kita bisa melakukan leads campaign, app promotion ya, kita mau melakukan promosi dari app itu sendiri. Karena memang ini tergantung dari kebutuhan produknya teman-teman, apakah kita udah masuk di tahap contoh ya, contoh kita ngomongin produknya, verticals-nya. Kalau produk kita properti ya, kita ngomongin properti, biasanya yang kita butuhkan adalah orang-orang yang memang tertarik dengan propertinya kita, dengan cara mereka mau ngisi form, sehingga form tersebut kita dapetin, lalu kita jalan samperin mereka, approach ya. Maka kita butuh yang namanya leads campaign gitu. Oh, kita punya contoh kayak ya punya si bakery tadi kayak gitu, makanan. Sebenarnya makanan ini kita nggak terlalu harus ribet banget. Kita butuh orang cuman WhatsApp kita nih ceritanya. Ya udah, kita pakai engagement in a campaign, kita pilih yang namanya chat to WhatsApp misalnya kayak gitu. Jadi setiap orang yang ngelihat ads-nya kita, mereka WhatsApp kita nih, Kak, mau pesen 1 dong, mau pesen 2 dan segala macamnya, sehingga kita butuhnya di sana aja, nggak perlu ngumpulin data kayak gitu. Siapa nih baru masuk nih? Wait. Oke, selamat datang Bang Wajir. Sorry, ini udah setengah kita harusnya ya. Jadi teman-teman perlu diingat ya, jadi kita back lagi di sini nih, hal yang paling penting untuk kalian set up. Jadi untuk contohnya dengan studi kasus yang kita pakai di LWA kita udah menang di awareness level, kita awareness sudah top tier lah, kita nggak ada masalah. Makanya kita play sekarang itu dengan cara traffic dan juga engagement level. Karena apa? Karena salesnya kita itu terbentuk semua karena adanya nurturing ataupun kayak adanya edukasi melalui admin.
Kayak gitu, makanya kita pilih engagement campaign untuk bisa connect langsung ke WhatsApp atau interaksi langsung ke WhatsApp. Kenapa nggak langsung sales nih Bang? Kan awareness sama considerationsnya oke. Kenapa nggak langsung sales? Kita nggak ada produk yang memang langsung ke sales. Kayak gitu. Kecuali memang contoh kayak Bang Sulvan punya produk digital. Dari produk digitalnya Bang Sulvan sendiri, secara awareness dan considerationsnya udah cukup lumayan oke. Tinggal dia masuk langsung ke sales, karena basically Bang Sulvan punya followers yang banyak, jadi orang udah percaya, contoh kayak gitu. Subscriber yang udah banyak, jadi orang udah mudah percaya ya dengan Bang Sulvan sendiri, sehingga mereka langsung melakukan pembelian, itu bisa terjadi. So, dengan adanya ini nih kita udah tahu nih seberapa jauh produknya kita, dan campaign mana yang tepat kita terapin ke campaignnya kita, kayak gitu. Apakah kalau kita udah tahu di mana kita fokus di sini aja, boleh. Apakah kita bisa play with another campaigns? Boleh banget, gitu ya, teman-teman. Jadi nggak berkutat pada satu campaign aja, karena biasanya kalau dari sisi kita, ketika kita berkutat di sales campaign aja, itu bertahan 1-2 bulan. Selebihnya audiens kita bakal goyah. Itu dari 40 brand yang pernah aku handling, itu kejadian hal yang sama. Sebulan 2 bulan pertama gacor banget karena memang FOMO market. Kemudian juga setelah 3 bulan biasanya kalau kita nggak maintain audiens baru, edukasi audiens baru, creating demand, creating permintaan, sehingga ya kita nggak bakal dapetin another atau generate sales. Biasanya sales campaign kita bakal lebih mahal gitu. Nah, kita ambil contoh ya, kita masuk tadi ke tahap struktur campaign. Struktur campaign itu ada tadi campaign level, ada kampanye iklan, ada ad set atau set iklan, ada ad atau iklan gitu ya. Kita ambil contoh ini nih, engagement. Kita pilih manual. Nah, ini yang namanya ini ya, kita ngambil ini ya. Ini kalian bisa, teman-teman bisa fokus di sini, bisa fokus di sini. Jadi bagian pertama kan 3 struktur iklan ya, sama yang kayak di PPT ini, 3 tingkat struktur campaign atau kampanye. Nah, ada yang namanya campaign level, ada yang namanya ad set level, adanya ad level atau iklan. Kalau bahasa Indonesia adanya apa namanya? Level kampanye, level set iklan, level iklan. Kayak gitu. Nah, ini level ini juga punya perbedaan, teman-teman. Di campaign level ini kita menentukan budgetnya, kita mau di campaign budget atau di ad set budget. Karena bisa penempatan budget, namanya budget di sini, sama objektif iklan kita maunya apa. Ini tujuannya. Kayak gitu, kita bisa pilih, oh aku pengen engagement, aku pengen nyari engagement, oh aku pengen nyari traffic aja, oh aku pengen nyari leads aja. Di sini tempat dimana kita pemilihan yang namanya objektif kampanye. Kayak gitu, sama penentuan budget kita mau di atas, mau di sini, di bagian campaign level atau ad set level. Itu nanti kita bakal bahas di volume-volume selanjutnya ya, tentang budgeting, tentang matrix, budgeting, dan segala macamnya, teman-teman. Tapi di sini biasanya kalau menurut aku, teman-teman bisa pakai di ad set budget atau set iklan budget. Anggaran set iklan biasanya. Kayak gitu. Nah, di ad set sendiri, di bagian set iklan, di sini kita menentukan yang namanya Facebook page mana yang mau kita pakai, WhatsApp yang mana yang mau kita pakai, kemudian juga goals apa yang kita mau gunakan, kemudian juga schedule, kemudian juga audience, di bagian audience kita lokasi mana aja, kemudian juga di bagian audience plusnya kita mau pakai umur berapa, gendernya apa. Oh, kita mau tambahin keyword, contoh keywordnya digital marketing, teknologi, job hunting, careers, kita pakai semua ini, itu bisa. Ini di bagian ad set. Intinya ini core komponen ya, teman-teman ya. Kalau di iklan ini core komponen untuk menentukan iklan kita muncul di siapa, targetingnya kita siapa, placement kita mau di mana. Nah, di sini nih, ini ada yang namanya placement. Ini kita pakai advantage plus placement. Kalau kita masuk ke bagian edit, di manual placement itu kita bisa pilih antara Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Audience Network, dan Threads. Kayak gitu. Kita mau munculin iklan kita di mana. Nah, itu tujuannya di apa namanya, campaign. Contoh misalkan kayak Kak Oya tadi punya bakery, oh kayaknya aku audiens aku tuh cuman ada di Instagram aja deh. Ya udah, ini matiin aja nih. Di uncheck.
kayak gitu. Kalau kita mau nyari sales, tapi kayaknya aku pengen nambahin followers Instagram juga deh. Aku pengen informasiin bahwa produknya kita tuh nggak hanya bisa bisa disimpan 2 hari, bisa seminggu, misalnya contoh kayak gitu. Kayaknya kita butuh information ke seluruh tempat. Maka masukin trafficnya di Facebook dan WhatsApp juga. Kayak gitu. Sehingga ini flexibility kita untuk menentukan target audience kita di bagian ad set level. Kemudian juga di bagian yang terakhir, di iklan, ini kita menentukan kreatif iklannya kita. Kita bisa melakukan yang namanya buat iklan atau create ad, atau kita pakai existing post yang terhubung dengan Instagram biasanya. Tinggal pilih aja nih, kalau kita terhubung dengan Instagram, oh saya mau pilih konten mana yang lagi berjalan sekarang, contoh kayak gitu. Nah, itu bisa dipakai. Or misalkan contoh kita pakai create ad, kita mau setup, oh kita mau nambahin video yang mana nih. Nah, itu nanti tinggal dimasukin aja di sini, tinggal di-upload aja, misalkan ada videonya, contohnya kayak gitu, ya tinggal dipakai nantinya. Kayak gitu. Nah, ini gambaran umum ya terkait dengan Meta Ads itu sendiri. Tujuannya yang penting teman-teman udah tahu, strukturnya udah tahu, teman-teman. Ini kembali lagi ya ke teman-teman bahwa struktur di Ads Manager itu ada 3, ada campaign level, ada ad set level, ada ad level, ataupun kalau bahasa Indonesia ada kampanye level, bagian set iklan, ada bagian iklannya, bagian kreatifnya. Pokoknya kalau tulisannya 3 itu bagian kreatif, kalau ad set itu bagian setting audience, kalau campaigns itu bagian pilihan objektifnya, teman-teman, secara fundamental. Dan ini menentukan pemilihan campaign seperti yang saya bilang tadi, tergantung dari objektifnya teman-teman, atau tergantung dari produknya teman-teman. Udah levelnya di mana, funnelingnya sudah di tahap apa, awareness, consideration, ataupun konversi. Nah, baru kita jalankan di Meta Ads itu sendiri. Itu ya secara fundamental. Ini aku bisa jelasin. Kita coba next lagi. Oh, udah habis ternyata guys. Itu aja nih secara overall ya, fundamental tentang Meta Ads ini teman-teman. Udah setengah 10 juga. Jadi teman-teman, penting banget untuk kita pelajari sebenarnya. Ini basic banget untuk teman-teman ngerti tentang gimana cara kita melakukan pengiklanan. Kayak gitu. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan, aku pengen ngasih tahu caranya gimana sih kita bisa masuk ke Ads Manager ini ya. Tadi belum sempat soalnya ya. Nah, hal yang paling pertama kita harus butuhkan untuk kita bisa gunakan Ads Manager itu adalah Facebook page. Jadi teman-teman yang punya Facebook, maka dibikin yang namanya Facebook page. Nah, contoh di sini di aku nih punya Facebook page. Aku create Facebook page, sorry. Nah, untuk kita bisa melakukan pengiklanan di Meta Ads, kita harus punya yang namanya Facebook page. Jadi teman-teman yang belum ngerti gimana cara nge-create Facebook page, kita ulang lagi ya. Nah, di sini nih, biasanya di bagian sini nih, kan banyak tuh informationsnya ya. Informationsnya, jadi teman-teman ke pages, nah create page. Create page, nah bikin page tersebut setelah dibikin semuanya, contoh kita ambil page ini ya, kita udah connect ke page ini. Dari page ini udah terhubung, teman-teman harus posting minimal 3 postingan dalam hari tersebut, baru teman-teman diperbolehkan masuk ke ads kayak gitu. Nah, tujuannya kenapa sih kita harus tujuannya kenapa harus kita posting terlebih dahulu? Ingat, Meta itu bakal nge-kick atau nge-restrict akun-akun yang baru dianggap bodong gitu teman. Makanya butuh yang namanya postingan terus gitu, sehingga teman-teman pada saat udah melakukan yang namanya kita udah create si Facebook page tersebut, kita masuk ke Ads Manager biasanya. Kalau ada di sini, oh bentar, ini langsung create ad ya. Teman-teman harus masuk ke Meta Business Suite. Biasanya di sini nih, dari Meta Business Suite yang aku bilang tadi di awal, kita punya 3 platform yang harus kita pahami terlebih dahulu. Jadi flow-nya setelah kita bikin Facebook page ini, kita masuk ke Meta Business Suite. Dari Meta Business Suite ini baru bisa kita connect dulu Instagramnya, yang misalkan belum ada Instagramnya. Kemudian juga kita selesaikan dulu postingan-postingannya kita, baru kita masuk ke Ads Manager.
Nah, di sini nih baru ada yang namanya Ads Manager. Kita bisa ngecek iklannya kita, akun iklannya kita. Ads Manager itu pengelola iklan ya, bisa dibilang ya. Nah, ini nih. Ini Ads Manager yang udah yang kita punya ya, sehingga kita bisa melakukan pengiklanan kayak gitu. Itu contohnya. Jadi aku ulangi sekali lagi. Tadi masuk ke bikin page terlebih dahulu di Facebook, kemudian masuk ke page-nya, masuk ke Meta Business Suite-nya, kemudian baru nanti setelah masuk Meta Business Suite, masuk ke Ads Manager, dari Ads Manager baru masuk ke pengelola iklannya untuk kita melakukan iklan. Kayak gitu. Nah, itu ya basic fundamental teman-teman. Kalau untuk malam hari ini nanti kita bakal pelajari lagi tentang matrix, kita bakal pelajari tentang strategi iklan. Yang paling penting hari ini adalah gimana caranya teman-teman tahu product knowledge teman-teman sendiri. Kemudian dari product knowledge tersebut, teman-teman produknya itu dari tahapan mana? Awareness kah, considerations kah, atau konversi? Kayak gitu. Dari 3 hal tersebut caranya gimana? Nah, nanti baru kita create campaign, kita butuhnya di level mana aja. Kayak gitu. Oh, udah ada yang mau bertanya ya? Langsung aja deh, Bang Zulfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau tanya, jadi kalau misalkan kita nih sebagai pemula nih, pemula yang baru masuk ke dunia bisnis. Jadi kan ceritanya sebagai pemula kita kan belum bisa memastikan nih produknya itu apakah udah winning, udah cocok nih untuk kita jualin gitu kan. Jadi kan kalau begitu kan tahapannya kan panjang gitu kan. Apalagi settingan di ads ini agak Rumit masih teknis ya. Wait, aku nge-lag ya guys. Cek 1 2 3. Oh ya bagus. Aman, Wah, aman. berarti Bang Zulfannya hilang nih berarti. tes 1 2 tes. Baru ada Bang. Oke, oke. Jadi sebagai pemula nih gimana caranya yang kita ini belum bisa mastiin apakah produk kita ini udah winning, apakah langsung main iklan seperti itu atau harus organik dulu, cari winningnya dulu baru kita main iklan, atau memang kita harus bakar duit buat ngiklan cari data seperti itu. Gimana tahapan strategisnya nih? Langkah taktisnya supaya nggak terlalu banyak makan waktu gitu, berdasarkan pengalaman abang sebagai pengiklan gitu ya. Gitu aja. Oke, berarti ada aku bisa bilang ada 2 objektif di sini Bang. Dari product testing sama pengiklanan gitu ya. Nah, dalam bisnis aku ngambil teori investment gitu ya. Kalau kita ngambil teori investment, gimana sih caranya kita bisa menentukan produk kita bisa market fit atau tidak gitu ya. Nah, yang aku ambil itu biasanya ada teori 3F namanya, 3F ya. Family, Friends, and Fools. Family, Friends, and Fools teman-teman. Family ini adalah keluarga, Friends itu teman, Fools itu orang yang memang nggak ngerti sama kita, ataupun orang-orang yang memang belum tahu kita. Tujuannya kita adalah kan gimana kita bisa masuk ke Fools ini ya. Gitu. Cara kita bisa menentukan bahwa produk kita winning atau tidak, kita coba tanya kedua ini dulu, Bang Zulfan. Si Family and Friends ini. Coba survei secara subjektif. Minta mereka, misalkan contoh kita ngasih informasi ke mereka, oh kita punya produk ini, produk kita oke atau tidak. Minta subjektifnya mereka. Kayak gitu. Apakah ini oke atau tidak? Kalau nggak oke, kenapa? Biasanya kayak gitu. Sehingga kita punya dari 1 orang atau 2 orang family atau friends yang kita punya tadi, kita udah punya social proof. Kayak gitu. Sehingga pada saat kita udah punya social proof ini ataupun testimonial POV dari pengguna misalnya kayak itu, kita masuk ke market di tahap consideration level. Kita ngiklanin ke traffic ataupun ke Instagramnya kita, dan mereka mau bertanya nih teman-teman. Mau bertanya, ih produknya beli di mana ya Bang? Oh ini ceknya di mana ya Bang? Itu udah termasuk produk yang bisa dibilang ini winning. Kayak gitu. Itu cara testingnya. Sehingga pada saat kita udah ngumpulin audiens tadi yang mungkin profile visit, kita udah profile visit ke Instagram dan mereka nanya-nanya, dan kita masuk ke tahap ke konversi itu bakal lebih mudah. Karena apa? Social proof kita udah banyak.
Kayak gitu. Nah, itu sih strategi yang biasanya aku lakuin kepada brand-brand yang baru banget, yang baru mau muncul banget. Jangan terlalu fokus terhadap sales, bangun dulu social proof pertama kali. Dengan cara apa? Dengan cara tadi, meet your family, meet your friends, tell them about your products. Kemudian juga setelah itu coba cari tahu dari mereka produk kita oke atau tidak. Karena dari mereka aja itu udah bisa jadi sebagai social proof-nya kita. Untuk kita jual ke audiens baru atau ke si fools tadi. Kayak gitu. Dan menentukan objektif campaign-nya. Apakah kita harus burning budget? Aku rasa tidak. Kalau memang bisa organik dulu. Kalau memang nggak mau burning. Cuman organik itu bakal sedikit lebih lama. Saran aku coba play dengan 2 strategi. Tetap beriklan, tapi dengan budget yang sangat lean atau yang sangat murah. Mungkin kita bisa langsung masuk ke dalam tahap considerations, ngasih traffic aja nih ke audience. Buat audiens itu penasaran, plus organiknya juga dibanyakan. Jadi secara konten pun dibedain, mana konten yang organik, mana konten yang memang ada khusus untuk ads. Kayak gitu. Itu mungkin strategi yang bisa digunakan ya Bang Sulvan ya, supaya apa? Supaya kita bisa punya banyak social proof. Misalkan contoh kayak Bang Sulvan udah punya banyak social proof, maka social proof tersebut diiklanin sih. Lebih tepatnya supaya nanti audiens lebih gampang dan lebih ke loop lagi ya iklannya, dan kita bisa dapetin audiens baru. Cukup menjawab nggak Bang Sulvan? Atau ada lanjutan pertanyaan nih? Cukup. Karena kalau saya sendiri kan sebagai konten kreator tuh mudah untuk mendapatkan Yes. data gitu kan. Cuma kalau kata orang, oh itu kan Bang Zulfan karena sebagai konten kreator, kami kan ini bukan apa-apa, kami mungkin nggak bisa seperti itu gitu. Jadi kawan saya tuh agak minder sedikit karena konteksnya seperti itu. Jadi saya harus ada jawaban bahwa sebagai orang yang bukan non kreator ada cara taktisnya gitu, ada strateginya yang bisa diterapkan. Betul. Untuk memulai mengiklan gitu, untuk biar lebih eksponensial lah untuk bisnisnya atau untuk usahanya gitu. Benar. Itu aja. Benar. Karena ya itu, kita dimanapun kan harus pasti punya family and friends ya. Itu dulu yang dijadikan sebagai target market awal biasanya. Karena mereka biasanya pasti beli, even though kita kasih diskon pasti beli. Tapi dengan adanya mereka beli tersebut, kita punya yang namanya social proof. Dan social proof tersebut baru kita iklanin dan ke target market. Karena apa? Orang-orang ngelihat orang yang beli sebelumnya. Gitu. Jadi membangun kepercayaan dari hal tersebut. Gitu sih strategi ataupun cara mungkin Bang Zulfan bisa jawab nih ke teman-temannya. Gitu ya Bang ya. Oke, lanjut ke Kak Oya nih. Let's go Kak Oya. Kalau Kak Oya udah ada pula page tuh, lama kali udah dari jualan pertama. Tapi nggak Bagus pernah dong. diseriusin. Bagus dong. Nah, mungkin dari saat sekarang nih udah tahu nih page ini kegunaannya apa, ya udah itu diseriusin Iya. Dulu nggak pernah diapa-apain. Pantesan kemarin itu ada panggilan-panggilan ya, notification, tapi Kak Oya abainnya apaan sih ini? Ada 2 Kak Oya malah. Waktu itu pernah jualan buku, mirip sama ini. Awalannya juga ko niru, kalau Kak Oya ko store karena jualan buku waktu itu. Oke. Terus itu nggak pernah diapa-apain. Terus yang kue ada juga tapi kepanjangan nama ininya, nama page-nya. Waktu itu nggak ngerti kan, buat-buat aja gitu. Tapi ya itu tetap mainnya tetap di akun personal. Pernah ditawarin malah sama ada seorang adik saudara jauh gitu. Kak, mau nggak dibuatin satu Instagram yang produk doang gitu. Jadi bener-bener ngomongin produk, nggak ada postingan personal di situ. Tapi ya itu tadi kayak cerita kau ya tadi kan nggak diseriusin. Oke, Baru ini udah ini saatnya terbuka serius. mata. Wah, Ya. Udah harus mulai serius ya. ternyata udah ada toolsnya tapi nggak digunain ya, kayak kau ya dalam keseharian lah beli barang tapi nggak dipakai-pakai loyangnya. Udah 12 tahun nggak di launching produknya, padahal loyangnya udah ada gitu. Siap Bang Zulfan. Berarti Kak Oya aman ya Kak Oya ya. Kita aman, udah punya page. sip. Aman sip kalau kayak gitu. Nah, questionsnya apa nih? Kira-kira ada pertanyaan nggak Kak Oya? Questionsnya itu adalah ini malam ini Google Meet-nya ini terekam atau bisa diakses lagi atau enggak ya? Soalnya nggak terlalu bisa tercatat semua sih tadi. Ada recordingnya ini. Ada ya? Berarti bisa ditonton ulang ya penjelasannya, karena soalnya sambil tadi caregiver tante juga, jadi sambil. Oke, makasih, itu aja pertanyaan kau ya tadi. Oke, sip kalau kayak gitu. Kita ke Devan nih, Bro. Gimana Bro? What's the questions? Bro, dalam
let's say kita udah punya social proof ya. Mhm. Nah, kita masuk ke ads untuk menentukan ads itu, untuk menilai ads itu bekerja secara efektif atau tidak tuh gimana ya tolak ukurnya? Oke, berarti kita ngomongin matriks ya jadinya ya, Iya. hasil ya, result dari campaign yang kita jalanin. Sebenarnya kita kembali lagi ngelihat dari sisi product knowledge-nya kita tadi ya, product skill-nya kita tadi. Kita udah di tahapan mana? Apakah awareness atau considerations? Kita ngomongin terhadap kalau awareness itu intinya pada saat kita melakukan campaign, kita mendapat jangkauan seluas-luasnya. Kayak Betul. gitu. Intinya kayak gitu ya. Secara overall itu paling mudah, paling easy. Kenapa? Makanya dia satu doang. Akan tapi misalkan contoh kita pengen tahu seberapa banyak orang engage dengan produknya kita nih melalui iklan gitu ya. Nah, ke arah sana. Kalau kita ngomongin hal tersebut, yang pertama contoh dengan produknya dirimu, apa ya nama produknya? Havel ya? Falsen. Oh, Falsen, sorry. Lupa coy. Kita ngomongin Falsen itu sendiri, contoh kita pengen nge-guide orang masuk ke Instagramnya kita, gitu ya. Dari orang profile visit tersebut, ada dua hal yang kita harapin sih bro. Yang pertama likes, yang kedua komen. Oke. Kalau dari likes itu udah banyak, tapi zero komen, berarti kontennya kita itu kurang membuat engaging orang tersebut untuk melakukan komenan. Kayak gitu. Dari contoh misalkan ya kita ngambil hasil dari 100 orang yang profile visit produknya kita, kalau memang kurang dari 10% ada yang komen, itu berarti ada yang salah. Kayak gitu. Itu cara kita menentukan produknya kita oke atau tidak. Bukan ya, campaign-nya kita itu oke atau tidak. Biasanya kayak gitu, traffic. Tapi misalkan contoh dari 100 orang yang nge-profile visit produknya kita, tapi yang nge-like itu di bawah dari 30%, itu juga berarti ada yang salah dari message-nya kita. Kayak gitu. Tapi 10% dan 30% tadi itu aku ambil dari my personal benchmark. Kayak gitu. Itu bukan aku ambil secara global ya, karena selama ini aku ngejalanin hal tersebut itu aku gunakan sebagai KPI-nya aku. Kayak gitu. Jadi misalkan di bawah 10% dari 100 orang, nggak ada nih 10 orang yang komen produknya kita atau ngechat di DM Instagramnya kita, berarti ada yang salah di message-nya kita nih. Ataupun sebenarnya konten yang kita gunakan itu tempatnya bukan di considerations level, tapi masih di awareness level. Nah, itu juga menentukan. Kayak gitu. Sehingga ada strategi-strategi, konten juga harus ada strateginya, mana konten yang cocok untuk awareness aja, mana konten yang cocok di traffic campaign, mana cocok yang di sales campaign. Nah, itu juga yang menentukan, Bro. Kayak gitu. Jadi sukses atau tidaknya itu kembali lagi tadi nih dari segi patokannya kita 10% comment rate, 30% like rate jadinya. Itu sih yang aku ambil. Kemudian juga pertumbuhan followers. Nah, itu juga biasanya ya kalau emang kita ngelakuin bahwa campaign kita berhasil di traffic campaign, ada pertumbuhan followers. Gitu. Mungkin dalam seminggu kita beriklan ada sekitar 20 orang nge-follow, itu juga termasuk campaign yang sukses bisa dibilang. Cukup terjawab nggak, Bro? Cukup, berarti bisa setiap campaign dengan tujuan beda punya KPI masing-masing. Yes. Begitu. Okay. Itu sih. Nanti mungkin kita bakal pelajari volume-volume selanjutnya yang terkait dengan matrix ya. Karena kalau kita pelajari malam ini fundamentalnya aja belum benar-benar deep dive gitu ya. Takutnya kalau kita langsung ke matrix nantinya bakal lebih rumit kayak gitu. Jadi kita belajar dulu fundamental di volume 1, nanti kita bakal belajar hal-hal yang lebih advance lagi di volume sebelumnya. Tapi tetap ingat teman-teman, dari funneling tadi setiap objektif campaign yang kita gunakan itu punya KPI-nya masing-masing. Gitu. Dari budget yang teman-teman keluarkan itu pasti punya numbers yang bakal keluar nanti di Meta Ads, dan itu yang bakal kita baca dan bakal kita nanti optimasi, apakah di scale up, apakah dimatikan campaign-nya atau kan di scale out. Nanti ada bahasa-bahasa seperti itu ke depannya. Kayak gitu. Oke, teman-teman yang lain kira-kira nih ada pertanyaan nggak? Mumpung cuman kita nih bertujuh nih.
Jangan malu-malu, coba tanya aja, Bro. Tapi aku pengen nanya, kalau kayak gitu aku balik nanya sih teman-teman, siapa di sini yang udah pernah beriklan sebelumnya? Nah, Bro Devan udah pernah berarti? Tuh mau nanya nih. Udah pernah. Udah pernah, tapi so far gimana iklannya? Lebih ke sales langsung ya, karena produknya itu lebih ke service. Dan Tapi so far, pernah juga dari Mhm. brand awareness juga pernah. Secara hasil bagus, followers naik, engagement naik, apa ya, kayak profil views-nya naik Mhm, di mhm. sosial media. Nah, cuman yang memang agak PR-nya mungkin lebih teknikal ya, eh, budgetnya itu apakah boros atau jadi boncos atau efisien, itu aja yang masih belum tahu matriks yang benarnya itu di kategori di industri bisnis kami itu, apakah itu efisien ataukah itu malah boncos, itu yang Oh, mungkin. oke oke. Boleh di-share aja nggak apa-apa, mumpung nggak ada yang tanya, kita share aja gimana cara menentukan. Karena kan si Devan udah ngerti nih, udah mungkin bisa bilang advance level lah. Cara menentukan gimana campaign kita boncos atau tidak gitu ya. Servisnya harganya berapa, Bro? Servisnya tuh kayak sewanya lapangan itu mungkin Oh, oke. 450.000 sejam. 450.000 sejam. Iya. Kemudian budget iklan berapa? Memang jadi untuk satu konten itu biasanya kami alokasiin running untuk 7 hari ya, Aha. sekitar mungkin 300.000. Per week ya? Berapa konten per week berarti? Ya paling maksimal 2, maksimal 3, cuman seringnya 2. Konten 3 ya berarti ya. Budget iklan per week berarti 100 per konten gitu ya, kita bisa bilang ya. Hmm. 100 per konten. Kemudian kalau dari segi hasil ya, kita ngomongin hasil per week itu kira-kira berapa dapat ininya, leads-nya gitu. Nah, kalau nentuin hasil, aku nggak baca metrik lagi karena ada sama tim kan. Cuman Mhm. kalau dari di lapangan ya bis, bisa lah dapat sekitar per week itu konversinya closing sekitar ya 15 jam. Berarti 15. Ya let's say kalau kita bilang 15 piece barang. Oke. Which is 15 kali 450 ya, kalau per Iya, week-nya ya. betul. Dan oke, ntar ya 15 kali 450. Dan kalau bisa dibilang berarti secara kalau itu yang lapangan soccer itu ya? Betul. Oke, dengan harga 300.000 per week dapat 6,7 atau 15 jam, which is itu nggak boncos loh, Bro. Ya, Kalau cuman kan dibilang ya. aku tuh nggak tahu apakah itu apa trafficnya datang karena secara organik, karena juga Oh. bisnisnya itu yang orang masih ada FOMO-nya ya. Mhm, 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 Mm-mm. mhm. Jadi kan secara organik aja pasti tinggi trafficnya. Oke oke, yang Nah, pioneer market mm. gitu tadi ya, kalau yang pernah kita Mm-mm. obrolin ya. I see I see Mm-mm. I see I see. Nah, Mm. kalau untuk itu berarti pertanyaannya adalah dari 300.000 tersebut, yaitu tadi berapa banyak leads yang kontak? Dari berapa banyak Mm. leads yang kontak tersebut, berapa banyak dari yang kontak tersebut, berapa yang memang qualified leads jadinya ataupun yang memang closing dari chat tersebut atau gitu. Nah, itu juga harus jadi perhitungan gitu. Jadi metriknya Mm. lebih lebih kalau kita mainnya traffic to chat ataupun engagement to chat misalnya gitu. Nah, yang jadi patokan adalah berapa banyak leads yang masuk, dari leads tersebut berapa banyak yang closing dan berapa budget yang kita keluarin. Dari budget tersebut nanti kita bagi yang ngechat 15 berarti 300.000 bagi 15. 1.000 Dua bagi 15 itu ada 20.000. 20. 20.000 cost per acquisitions-nya. Ya, chat. Gitu. Jadi kalau dibandingin dengan 450.000 tadi, which is itu udah winning banget, menang banget. Tapi kalau misalkan dalam 300.000 per week itu kita cuma dapat 1 yang close, berarti Mm.
CAC-nya 300.000. Berarti bersihnya ke dirimu cuma 150.000. Ya, nah itu malah nggak efisien ya. Betul, itu malah boncos jadinya. Dan perhitungkan juga apa dari 450.000 itu berapa harga yang bisa dianggap itu boncos, biaya marketing. Jadi misalnya contoh 450.000, kita harus ada bersihnya 400.000, berarti cuma bisa ngeluarin 50.000 maksimal. Nah, itu harus ditentuin jadinya. Kalau per akuisisi tadi, per leads yang kita akuisisi melalui ads ini, datangnya 2, berarti 100.000 kayak gitu, berarti ya lu boncos 50.000 jadinya. Oke. Idealnya CAC itu berapa sih per produk, berapa persen? Kalau untuk service itu harus diperhitungkan karena kan misalnya contoh kayak lapangan soccer itu kan tadi banyak biaya ya. Iya. Per sejam itu biasa ngeluarin biaya listrik berapa, HPP-nya kita hitungin HPP. Kalau biasanya yang produk kayak gitu aku kurang paham sebenarnya kalau untuk lapangan. Tapi kalau mungkin dari aku sendiri dari 450.000 itu ya sekitar 5% sampai 10% kayak gitu. Karena kalau properti itu sendiri, kalau ngomongin properti itu selalu ngabisin biaya untuk iklan itu 1% per properti, per unit. 1% dari harga jual. Dari harga jual. Contoh misalkan 1 M harga propertinya, maka 10 juta maksimum CAC-nya. Oh, Kayak maksimum. gitu. Maksimum CAC-nya itu di 10 juta. Kalau kita dapat audiens dengan CAC tiba-tiba di angka 20 juta, maka dia boncos 10 juta jadinya. Oke. Gitu. Jadi misalkan kayak aku pernah nge-closing 15 villa di Bali, kita ngabisin sekitar 170 juta selama setahun. Tapi 15 close deals, which is cuman sekitar berapa ya? 8 sampai 6 sampai 7 juta per unit. Yang mana harganya 4 M, which is di bawah banget. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi kita harus ngerti dulu berapa sih biaya yang kita willing to pay, yang mau kita bayar untuk si Meta ini untuk ngedapatin satu close deals. Kayak gitu. Kalau memang satu close deal itu ngabisin HPP kita 30%, udah over nih, kita cuma butuh 15%, maka 15% lagi kita boncos. Kayak gitu. Oke. Cukup mudah dipahami nggak, bro? Logikanya dapat. Oke, sip. Yang penting logiknya dapat, nanti mungkin bisa diterapin ke ininya ya, bisnisnya. Iya. Karena harus trial and error ya kalau gini. Iya, benar. Karena iklan itu nggak semuanya saklek. Bisa jadi aku punya lapangan soccer, dengan dirimu punya lapangan soccer, kita cara melakukan pengiklanannya harus berbeda, nggak boleh sama. Itu bisa terjadi. Iya. Misalkan kita punya produk soccer, misalnya contoh dua brand nih, kita punya 2 akun iklan, bisa jadi akun iklan satu itu berhasil, satu lagi enggak dengan cara yang sama, dengan framework yang sama. Kayak gitu. Pasti harus melakukan melalui yang namanya A/B testing. Oke. Alright. Oke, thank you bro. Aman. Hopefully bisa ngebantu. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Atau udah ngantuk nih? Atau bingung nih? Kalau bingung gimana ya yang bingung nih? Oke. Mungkin mau nyoba dulu Bang, karena masih bingung. Nggak apa-apa. Justru di sini kita sharing kalau bingungnya di mana. Nanti aku coba jelasin lagi supaya bisa mengerti. Karena kan hal kayak gini bukan semalam jadi ya. Iya, Soalnya. mungkin mau dicoba dulu, nanti ke depannya mungkin pertanyaannya akan ini panjang. Ya, sure. Gak apa-apa. Thank you Karya, thank you. Kak Melisna nih, Kak Melisna ada pertanyaan nggak kira-kira? Bang Muammar aman ya? Bang Muhajir aman ya? Belum Bang, oke. Bang Muammar harusnya aman juga ya Bang ya?
Oke, kalau emang nggak ada pertanyaan lagi teman-teman, thank you banget udah hadir malam hari ini. Kita ngobrol banyak tentang Meta Ads ya, fundamentally. Mungkin ditunggu aja nextnya kita bakal pelajari lagi mungkin cara bikin ads itu gimana, kemudian juga cara menentukan ads kita gimana secara spesifik per industri ya, kita ngomongin per industri, atau nanti mungkin kita bakal bahas terhadap matrix juga ke depannya supaya teman-teman mengerti end to end dari ads marketing itu sendiri. Karena belajar digital marketing itu kalau kalian ikut bootcamp itu intensif setiap hari itu selama 3 bulan. Nggak pernah putus, which is teman-teman kan belajarnya sekali nih sejam doang gitu atau 2 1,5 jam. Itu nggak cukup waktunya. Even bahkan aku sendiri belajar digital marketing itu sampai benar-benar bisa itu harus selama 2 tahun kayak gitu. Yang mana aku switch career dari pekerjaan aku sebelumnya ke ya digital marketing ini karena memang masa pembelajarannya cukup lumayan lama dan alhamdulillah sekarang survive di digital marketing. Gitu ya teman-temannya, pokoknya jangan pantang jangan menyerah, intinya kita pantang menyerah, kita belajar terus karena ilmu digital marketing ini ilmu survival. Teman-teman, kalian nggak bisa ngiklanin produk kalian iklanin jasa, pokoknya kalian punya jasa, saya bisa ngiklanin produk orang, bayar aja aku 500.000 per bulan, dan dapat 1 klien 500.000, 2 klien udah 1 juta, udah cukup, kayak misalnya gitu. Kita misalkan ada pekerjaan lain kayak gitu. Kalau emang udah expert lagi, ya udah per klien bisa sampai 3 juta, 4 juta 1 kliennya, which is itu udah hampir UMR Aceh ya. Kita bisa hidup dengan digital marketing bisa kayak gitu loh. Jadi nggak hanya terpaku pada produk sendiri, even bahkan kita bisa bantu orang lain juga dan dengan menjual jasanya kita. Gitu ya. Jadi itu aja teman-teman malam ini. Terima kasih banyak udah berkesempatan hadir dan mudah-mudahan ilmu yang aku sampaikan hari ini bermanfaat ke teman-teman dan bisa menjadi amal jariah aku juga. Thank you semuanya. Thank you. Makasih Bang, ditunggu itu rekamannya. Siap, nanti aku Ulang. kirimin rekaman. Yes, rekamannya nanti aku kirimin ulang di announcement ya. Aku kirim di announcement. Thank you semuanya. Kalau kayak gitu aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang, wabarakatuh. semuanya. Bye Ya, guys. semuanya bye guys. Stop recording.